Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revina Mega. Saya dari Prodi Administrasi Publik Angkatan 22. Izinkan saya untuk mempresentasikan tugas 1 untuk memenuhi mata kuliah Sistem Perencanaan Pemrograman dan Penganggaran. Pertama-tama kita akan membahas tentang Sistem Perencanaan Pemrograman dan Penganggaran terlebih dahulu. Menurut para ahli, salah satunya adalah Swadi. Menurut dia, sistem merupakan sekelompok komponen yang masing-masing saling menunjang, saling berhubungan maupun tidak, yang keseluruhannya merupakan sebuah kesatuan. Kalau secara umum bisa disimpulkan, perencanaan itu proses memutuskan tujuan-tujuan apa yang akan dicapai selama suatu jangka waktu yang akan datang dan apa yang dilakukan agar tujuan-tujuan tersebut dapat tercapai. Ada juga pengertian sistem pemrograman dari Terry dan Rowe. Sebagian orang berpikir tentang perencanaan dalam arti yang lebih sempit dari memutuskan jalan apakah yang akan diambil untuk kegiatan-kegiatan. Dan menurut H. Rachman, perencanaan merupakan pengambilan keputusan tentang apa yang dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, kapan mengerjakannya, siapa yang akan mengerjakan, dan bagaimana mengukur keberhasilannya. Jika disimpulkan dari pengertian-pengertian yang sebelumnya, perencanaan itu yaitu usaha sadar dan pengambilan keputusan yang telah diperhitungkan secara matang tentang hal-hal apa yang harus dikerjakan di masa depan dalam dan oleh suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Kita masuk dalam pembahasan sistem perencanaan. Secara umum, sistem perencanaan itu yaitu suatu perkumpulan atau kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen, atau variabel-variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling bergantung satu sama lain, dan terpadu untuk pengambilan keputusan yang telah diperhitungkan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa depan dalam waktu dan oleh suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Perencanaan itu juga bisa diartikan sebagai hal yang sangat penting karena dengan adanya perencanaan tujuan dari usaha itu akan berhasil. Jika tidak membuat perencanaan, usaha tersebut akan kehilangan kesempatan dan jauh dari kata berhasil. Maka dari semua rencana itu harus dibuat terlebih dahulu agar semua kegiatan yang diinginkan bisa tercapai dan berhasil. Dan secara umum rencana itu bisa dibuat oleh perseorangan atau lembaga, mau itu lembaga bisnis atau non-bisnis, pemerintah atau swasta, dan rencana itu tuh bisa disebutkan atau bisa dibuat secara lisan maupun tulisan. Ada juga beberapa faktor yang memengaruhi pembuatan suatu rencana. Ada 1, kemajuan teknologi, 2, perkembangan pendapatan masyarakat, 3, kemajuan di sektor perhubungan, 4, perubahan pendapatan masyarakat, yang kelima, perubahan pola konsumsi masyarakat. Yang kedua itu ada pemrograman, yang dimana pemrograman itu penetapan serangkaian saran sebagai penjabaran perencanaan yang lebih konkret dalam lingkup masing-masing program yang usaha pencapaiannya dilaksanakan secara terkoordinasi dalam kurun waktu, jumlah, dan anggaran tertentu. Selanjutnya ada penganggaran. Penganggaran itu suatu proses untuk secara sistematik mengaitkan semua pendapatan dan pembelanjaan dana guna mencapai tujuan-tujuan yang direncanakan secara tepat guna, budaya guna, dan berhasil guna sesuai dengan yang tersedia. Selanjutnya kita akan membahas tentang model PPBS. PPBS itu singkatan dari Planning, Programming, Budgeting, dan System. Model PPBS ini merupakan sistem perencanaan, penyusunan, program, dan penganggaran yang bisa juga disebut dengan SP4.
Model ini mengartikan bahwa perencanaan, penyusunan program, dan penganggaran dipandang sebagai suatu sistem yang tidak terpisahkan satu sama lainnya. Kalau secara umum, hal itu bisa disimpulkan setiap kegiatan harus direncanakan, ditentukan waktunya, serta berapa besar dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Jika tahapan PPBS dilakukan analisa terlebih dahulu, akan memiliki sifat dalam manajemen pembiayaan, yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, serta dapat meminimalisir penyalahgunaan dana. Ada 3 langkah yang dilakukan dalam perencanaan pembiayaan. Yang pertama ada menganalisis kebutuhan, yang kedua ada merencanakan pembiayaan, yang ketiga ada mengatur struktur finansial. PPBS pertama kali dikenalkan di Departemen Pertahanan di Amerika Serikat pada tahun 1961 oleh Robert McNamara. PPBS merupakan sistem manajemen terpadu yang menekankan penggunaan analisis untuk pengambilan keputusan program. Tujuan dari PPBS yaitu untuk menyediakan manajemen dengan dasar analitis yang lebih baik untuk membuat keputusan program dan untuk melaksanakan keputusan tersebut melalui integrasi fungsi perencanaan, pemrograman, dan anggaran. Ada 5 fase sederhana dalam menjalankan fungsinya itu di suatu organisasi. Yang pertama itu ada perencanaan, yang kedua ada pemrograman, yang ketiga ada penganggaran, yang keempat ada operasi, dan yang terakhir ada evaluasi. Ada juga karakteristik PPBS. Yang pertama, berfokus pada tujuan dan aktivitas atau program untuk mencapai tujuan. Yang kedua, menjelaskan implikasi terhadap tahun anggaran yang akan datang karena PPBS berorientasi pada masa depan. Yang ketiga, mempertimbangkan semua biaya yang terjadi. Yang keempat, dilakukan analisis secara sistematis atas berbagai alternatif program yang meliputi A. Identifikasi tujuan, B. Identifikasi secara sistematik alternatif program untuk mencapai tujuan. Yang C. Estimasi biaya total dari masing-masing alternatif program. Dan yang terakhir, estimasi manfaat hasil yang ingin diperoleh dari masing-masing alternatif program. PPBS juga mempunyai kelemahan. Yang saya ketahui itu ada 6. Yang pertama, PPBS membutuhkan sistem informasi yang canggih, ketersediaan data, adanya sistem pengukuran, dan staf yang memiliki kapabilitas tinggi. Yang kedua, implementasi PPBS membutuhkan biaya yang sangat besar karena PPBS membutuhkan teknologi yang sangat canggih. Yang ketiga, PPBS hanya bagus secara teori, namun mengimplementasinya sangat sulit. Yang keempat, PPBS mengabaikan realitas politik dan realitas organisasi sebagai kumpulan manusia yang kompleks. Yang kelima, memerlukan pengelolaan yang ahli dan memiliki kualitas tinggi. Dan yang terakhir, mengaplikasikan PPBS menghadapi masalah teknis. Dalam PPBS ada tahap penyusunan rencana strategik yang dimana dalam tahap rencana strategik ini ditetapkan strategi dan prioritas-prioritas dalam program untuk memengaruhi masa depan dengan tindakan-tindakan yang positif. Melalui pendekatan langkah demi langkah, anggaran secara sederhana dapat membuat, melaksanakan, dan mengendalikan keputusan-keputusan yang efektif. Dan dalam menyusun rencana kerja, tahap kedua setelah perencanaan strategi ini yaitu pemrograman, yang dimana tahap penetapan sasaran-sasaran yang harus dicapai dalam lingkup masing-masing program. Dan selanjutnya dalam menyusun program kerja, penyediaan sumber daya serta penggunaan secara efektif itu sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu rencana, yang dimana pencapaian sasaran, program, dan tujuan karena semua unsur itu dalam program dan kegiatannya harus dapat ditampilkan ongkos secara lengkap sehingga dapat dilihat biaya atau ongkos masing-masing program dan biaya pencapaian suatu sasaran.
Dan seperti yang kita tahu, penyusunan program itu merupakan proses untuk menentukan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perusahaan dalam kurun waktu 3-5 tahun dan jangka panjang. Ada juga tahapan penyusunan program. Yang pertama ada top management, yang dimana top management ini menentukan tujuan dan strategi dasar perusahaan yang kemudian akan diberitahukan kepada operating management. Yang kedua ada operating management. Pada tahap operating management ini membuat usulan program untuk didiskusikan dengan top management untuk menentukan di mana disetujui atau tidak disetujui, bahkan direvisi sampai dengan tahap penetapan program perusahaan secara menyeluruh. Selanjutnya ada penyusunan anggaran, yang dimana anggaran itu merupakan suatu rencana perusahaan yang terdiri dari pendapatan dan pengeluaran yang dinyatakan dalam satuan kualitatif. Fungsinya anggaran itu menjadi planning tools atau alat perencanaan, instrumen kontrol atau alat pengendalian, dan performance assessment atau alat penilaian kinerja. Penganggaran itu juga memiliki karakteristik. Yang pertama, anggaran bisa dinyatakan dalam satuan kuantitatif dan diukur dalam satu moneter dan bisa juga digunakan dalam satu ukuran yang lainnya. Yang kedua, anggaran ini mencakup jangka waktu tertentu, biasanya bisa 1-3 tahun, bahkan 5 tahun, tapi yang efektif itu 1 tahun. Yang ketiga, anggaran merupakan komitmen bagi para manajer supaya dapat mencapai target yang sudah ditetapkan. Ketika sudah disetujui, maka segera dilaksanakan sesuai dengan pos-pos atau SOP yang telah ditentukan. Yang keempat, anggaran bisa dijadikan alat untuk mengukur kinerja manajemen. Yang kelima, usulan anggaran ditetapkan oleh pihak manajemen, puncak atau top manajemen. Adapun jenis-jenis anggaran. Yang pertama itu ada master budget atau anggaran master, yang dimana anggaran master ini anggaran yang berisi keseluruhan dari rencana bisnis perusahaan dalam satu periode anggaran. Yang kedua ada rolling budget, yang dimana perusahaan biasanya memiliki persiapan anggaran setiap 4-5 bulan sebelum tahun anggaran dimulai. Setelah anggaran 1 bulan realisasi, anggaran bulan berikutnya, anggaran ini akan menuntut manajer untuk melakukan perencanaan sebelumnya. Yang ketiga ada continuously update budget, yang dimana tujuan continuously update budget ini untuk memperbarui master budget setiap bulan saat memiliki update terbaru. Sekian presentasi yang saya berikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.